Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Teddy Hadiana. Pada kesempatan ini akan mereview website yang sudah saya buat yang memiliki domain gurupemimpi.my.id, di mana website yang saya buat ini dibangun dengan menggunakan aplikasi WordPress dan tema adalah Elegant News Magazine, di mana pada saat membuat website ini saya mengaktifkan beberapa fitur bawaan dari WordPress, yaitu yang pertama adalah site identity, di mana memiliki nama Guru Pemimpi, kemudian saya sudah menyematkan logo, dan tagline-nya adalah berbagi mimpi dan inspirasi. Kemudian di sebelah kiri ini dicantumkan nama pemilik dari website. Nah, kemudian setelah site identity, saya juga memasukkan foto di dalam header, ya, dimana disetting full screen, jadi ukuran foto asli akan ditampilkan. Kemudian di sini ada halaman yang menunjukkan beberapa artikel yang sudah dipost, dan di sini saya mengaktifkan pertama adalah kategori, di mana di sini baru dibuat 3 kategori, yaitu inovasi pendidikan, inspirasi, dan pembuka. Kemudian selain ini juga diaktifkan tag yang sama dengan kategori yang sudah dibuat. Kemudian arsip juga diaktifkan, di mana arsip ini dibuat sesuai dengan bulan terbitnya artikel. Kemudian mengaktifkan kolom komentar, di mana ketika kita klik misalnya satu artikel berpikir mendunia walaupun hidup di pulau kecil, maka di bagian bawah kita akan melihat, nah ini, di mana pengunjung itu bisa mengisi komentar, kemudian wajib menuliskan nama dan email. Jadi ini yang ada kemudian di dalam kolom komentar. Kemudian di situ juga ada mengaktifkan post terbaru, di mana ketika ada post yang baru akan muncul di bagian sebelah kanan. Kemudian selain itu, saya juga mengaktifkan beberapa menu yang terdiri dari menu home, kemudian ada kimia asik, ada rumah belajar, LMS, dan belajar.id. Nah, home ini sebetulnya hanya menghantarkan ke halaman muka dari website yang sudah dibuat. Kemudian kimia asik ini adalah site yang saya buat untuk proses pembelajaran, jadi tidak dimasukkan di dalam website, tetapi di-embed di dalam website yang sudah dibuat, di mana dalam site kimia asik ini, halaman muka ini adalah perkenalan tentang kimia dan bapak dari ilmu kimia. Kemudian ada menu profil pendidik, ini adalah guru yang mengampunya. Kemudian terdiri dari kompetensi dasar, yang ini kalau kita klik ini akan muncul beberapa kompetensi dasar sesuai dengan kemampuan keterampilan atau kompetensi keterampilan pengetahuan dengan kompetensi keterampilannya. Kemudian di dalam site ini juga berisi sumber belajar yang terdiri dari buku referensi, kemudian sumber video pembelajaran yang dilinkkan ke dalam YouTube, kemudian ada berupa slide presentasi yang sudah dibuat sesuai dengan materi atau KD yang akan diajarkan. Kemudian di sini juga ada alur pembelajaran, seperti apa kemudian peserta didik akan melaksanakan proses pembelajaran. Ini sudah dipandu per minggunya. Nah, terakhir di dalam site pembelajaran kimia ini ada galeri siswa yang memuat dokumentasi
proses pembelajaran kimia, baik itu di kelas ataupun di laboratorium. Oke, jadi di dalam website ini juga berperan sebagai alternatif sumber belajar, alternatif untuk kegiatan pembelajaran siswa. Kemudian berikutnya, karena saya adalah duta teknologi yang dulunya adalah rumah belajar, yang punya tugas juga harus mensosialisasikan, kemudian memberdayakan penggunaan rumah belajar yang merupakan portal pembelajaran milik Kementerian Pendidikan. Jadi ini saya buat link ke rumah belajar, dimana di sini berisi ada sumber belajar, kelas maya, bank soal, sehingga di sini juga bisa menjadi salah satu sumber belajar bagi pengunjung ataupun peserta didik. Kemudian berikutnya adalah menu LMS, di mana menu LMS ini adalah menu website yang merupakan LMS yang sedang dibangun untuk pembelajaran daring, di mana website LMS ini atau portal pembelajaran daring ini diberi nama Babel Menjaring, yaitu Bangka Belitung Mari Mengajar Daring, dan ini sedang dibangun sebagai proyek kedua nantinya. Kemudian ini juga terlinkkan ke halaman Belajar ID, karena kebetulan saya juga adalah Kapten Belajar ID untuk Babel, sehingga informasi terkait tentang Belajar ID ini juga saya coba masukkan ke dalam website yang saya buat. Oke, berikutnya tampilan dari website ini kalau melihat memang seperti landing page ya. Jadi halaman ini menghantarkan ke halaman-halaman berikutnya yang terhubung secara langsung dengan website ini. Kemudian tampilan ini juga di bagian depan, artikel-artikel yang sudah dipublikasikan itu hanya muncul berupa judul saja, dan untuk melanjutkan membaca maka kita bisa klik continue reading, gitu ya, continue reading. Nah, ini baru kita bisa melihat artikelnya secara lengkap. Atau kalau kita ingin memunculkan artikel sesuai dengan kategori, misalnya kita klik pembuka, maka di sini akan muncul kategori pembuka dengan artikel yang sesuai gitu ya, yang sudah dibuat kategorisasinya. Oke, berikutnya di bagian footer ya, di bagian footer atau catatan kaki itu dimunculkan quote ya, yang berasal dari Terry Lie, rencana Tuhan itu jauh lebih besar dibandingkan rencana manusia. Jika tidak mengerti, marah, tidak terima, dan situasi yang kita hadapi, boleh jadi karena kita tidak tahu bahwa Tuhan menyimpan rencana yang lebih indah bagi kita. Ini quote saja di bagian bawah. Nah, kemudian ada alamat media sosial, yang ini akan terhubung langsung ke media sosial yang saya miliki. Jadi ketika ini klik di Facebook, maka akan terhubung ke alamat Facebook saya. Kemudian ketika klik Instagram, maka akan terhubung ke profil Instagram saya. Baik. Kemudian ada juga ini akan terhubung ke channel YouTube yang saya miliki. Nah, ini yang tadi ya, Instagram ini adalah ke halaman Instagram, ini ke YouTube. Oke, kemudian nah ini ada link untuk masuk ke dalam PMM, Platform Merdeka Mengajar. Dan terakhir yang tadi, ini sama dengan webbelajar.id. Oke, jadi sampai saat ini website ini masih dalam proses pengembangan, sehingga tampilan untuk saat ini itu masih sederhana.
saya berharap dari hasil review ini ada dapat masukan dari rekan-rekan semuanya kaitannya apa yang harus ditambahkan di dalam website yang sedang dikembangkan ini. Oh iya, sebetulnya di dalam di bagian pengaturan admin, sebetulnya di dalam proses pengaturan adminnya ini sudah ditambahkan plugin Elementor, tetapi masih belum maksimal bisa digunakan. Baik, itu saja review yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.